makhluk yang baru aku ciptakan ini, bukan kalian malaikat, bukan jin, perannya sebagai khalifah di bumi. Makhluk yang akan siapa yang ditugaskan untuk membawa misi besar ini? Ternyata mulai dengan Quran surah ke-15 ayat ke-28, Al-Hijr ayat ke-28, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Fokus baik-baik dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan jin. Jadi sebelum makhluk ini dicipta, malaikat sudah ada, diciptakan dari cahaya, ini yang pertama. Kemudian jin ya diciptakan sebelum makhluk yang ketiga ini. Jin, statement Allah disampaikan langsung di ayat ke-27-nya. Anda bisa cek ayat sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan kalangan jin kami ciptakan sebelum makhluk ini, bashar ini, ya, dari bahan yang berbeda, dari materi yang tidak sama, yaitu dari api yang menyala-nyala. Baik, kembalikan. Siapa makhluk ini? Disebut dengan bashar. Kita telah bahas tuntas di edisi Sitama sebelumnya tentang bashar yang disebutkan 35 kali dalam Al-Quran itu. Bukankah itu menjadi satu dari sekian nama yang melekat pada manusia? Kadang disebut ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kadang disebut insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kadang disebut dengan nas, qul a'udzu birabbin nas. Bashar ketika disebutkan pertama kali oleh Allah menunjuk pada makhluk yang bukan malaikat, bukan jin. Intinya manusia. Ingat, intinya manusia. Nah, maka setelah selesai kemudian penciptaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kembali pada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang misi penciptaan ini, tentang fungsi diciptakannya manusia ini. Karena mustahil ciptaan Allah sekecil apapun kecuali ada manfaat, ada hikmah, ada fungsi di dalamnya. Jadi kalau yang kecil saja, bakteri, virus, ya, kemudian naik lagi semut, kemudian naik lagi hewan lebih besar lagi, sampai ke tumbuhan, sampai benda-benda sekitaran kita, mustahil tercipta kecuali ada manfaat, ada fungsi, ada misinya. Jika itu saja memiliki peran, maka bagaimana dengan manusia yang sangat kompleks? Maka setelah selesai proses ini, diinfokan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang fungsi manusia, misinya, kenapa ia diciptakan. Pindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Perhatikan, awalnya pembuka ayat ini dengan yang Al-Hijr ayat ke-28 ini memiliki kemiripan di awal. Tapi nanti penegasan diksinya bisa berbeda. Quran surah ke-15 ayat ke-28 dibuka dengan wa idh qala rabbuka lil malaikah. Quran surah kedua ayat ke-30 pun dibuka dengan redaksi yang serupa. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ini sifatnya taukid, taksisan li ma'nan jadid, penegasan kepada informasi baru yang tak sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ingin menyampaikan penciptaan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, yang ini ingin menegaskan fungsi dari penciptaan itu. Apa misinya? Karena itu kalimatnya, diksinya berbeda dengan yang pertama setelah pembuka tadi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kalau di Al-Hijr ayat ke-28 inni khaliqun. Kalau di Al-Baqarah ayat ke-30 inni ja'ilun. Ya, yang satu khaliqun, ya, dari kata khalaqa, sang pencipta utama. Pencipta utama disebut khaliq. Pencipta tunggal yang tidak ada yang menciptakan, itu khaliq, ya. Karena itu Allah menyebut dirinya dengan khaliq.
Ya, karena Allah pencipta utama, yang maha, yang tidak diciptakan, yang menciptakan tak diciptakan. Ya, selebihnya namanya makhluk, yang dicipta makhluk. Penciptaannya khalaqa, ya, khalaqa yakhluqu. Inni khaliq. Fokus. Tercipta makhluknya manusia, bashar, ya, disebut makhluk. Tercipta bashar, maka kembali, ya, hikmah Allah tidak mungkin menjadikan satu makhluk kecuali memiliki peran, fungsi. Maka saat akan memberikan fungsi pada satu benda, ya, baik hidup ataupun mati yang telah ada, yang terbuat, tercipta, maka kalimatnya dirubah dari kata khalaqa menjadi ja'ala. Jadikan isim fa'il untuk menunjuk pada subjek, maka menjadi ja'il, ja'ilun. Ini spidol, pena. Apa fungsinya? Ya, untuk menulis. Maka saya katakan, inni ja'ilunil qalama lil kitabah. Saya jadikan spidol ini, pulpen ini, pena ini untuk menulis. Maka Allah firmankan, aku berikan misi, aku berikan peran kepada makhluk yang baru aku ciptakan ini. Bukan kalian malaikat, bukan jin. Perannya sebagai khalifah di bumi. Makhluk yang akan saling menggantikan, dari kata khalafa, yakhlifu khalfan, ya khilafatan, makhluk yang saling menggantikan. Makna pertama. Karena itu ingat baik-baik. Hei, saya Adi Hidayat, Anda teman kita, saya, Anda, kita semua, sepanjang kita manusia hidup sekarang di bumi, maka di antara fitrah kehidupan kita akan saling menggantikan. Kita wafat, anak kita gantikan. Anak kita wafat, cucu kita gantikan. Saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Karena itu Al-Quran memberikan pesan kuat kepada kita, bahwa jangan sampai ada satu keluarga meninggalkan generasi yang lemah. Siapkan, karena dia akan menggantikan kita. Dan tantangan di masa depan itu melebihi tantangan yang kita hadapi di masa kini. Itu esensi dari Quran surah keempat ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'atsa khafu. Harus khawatir kalau kita nanti tiada meninggalkan generasi yang lemah. Maka baca kembali Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Ambil contoh langsung. Imran menikah dengan Hannah. Imran bukan nabi, Hannah juga demikian. Melahirkan Maryam. Maryam ketika lahir itu disiapkan supaya lebih baik dari bapak ibunya. Karena itu tidak pernah disebutkan surah Hannah dalam Al-Quran. Maryam disebutkan. Maryam punya keutamaan melebihi ibunya. Ibunya melahirkan anak, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak pernah disentuh oleh laki manapun. Demikian redaksi dalam Al-Quran. Bisa mengandung, melahirkan. Ingat, Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi disiapkan lebih unggul dibandingkan kedua orang tuanya. Baik, dari Maryam alaihissalam lahir Isa alaihissalam, Al-Masih. Isa ketika dilahirkan, cucunya Imran itu lebih baik, lebih hebat dibandingkan ibunya plus kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam akan melebihi tantangan yang dihadapi oleh Maryam, bahkan kakek neneknya Imran dan Hannah. Itu khalifah. Khalifah juga bermakna pembangun, pemakmur yang harus memakmurkan bumi, membangun, menghadirkan manfaat. Karena itu sering saya katakan, kenapa salah satunya kita disebut dengan manusia, diberikan sifat umur, ya, amara ya'muru, mengandung arti sesuatu yang bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, ya, dewan kelompok yang mengatur supaya masjid ini bermanfaat. Kalau imam, cari imam yang bagus bacaannya supaya manfaat yang dibaca, lahir kekhusyuan, bikin kegiatan yang bermanfaat. Kenapa usia kita dalam mengisinya disebut dengan umur? Seakan-akan Allah memberi pesan kepada kita, hei, kalian dari berapa tahun yang aku berikan usia itu, 40 tahun, 50 tahun, berapa manfaat yang sudah kalian hadirkan? Apakah lisan sudah berkata yang bermanfaat? Mata sudah memandang yang bermanfaat? Demikian, sepanjang hidup di bumi, kerjakan yang benar, kerjakan yang bermanfaat, bangun kesuksesan dan makmurkan setiap tempat yang kita pijak. Siapa yang ditugaskan untuk membawa misi besar ini? Ternyata bukan malaikat, ternyata bukan jin. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa bukan kami?
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami terbiasa berzikir, mentasbihkan engkau, memuji engkau, mengkultuskan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dibanding dengan kalian semua tentang hakikat misi ini yang tidak bisa dipikul oleh kebiasaan dan tugas kalian saat ini. Karena menjadi khalifah tidak cukup dengan tasbih saja, tidak cukup dengan tahmid saja, tidak cukup dengan takdis saja. Mesti ada perangkat-perangkat lain yang tidak ditemukan di malaikat, tidak pula di jin, hanya ada di manusia. Saya ingin katakan, kita mesti bersyukur kepada Allah, bangga bersyukur kepada Allah, karena misi besar ini diamanahkan pada kita. Ya, kalau tidak dipandang luar biasa, mustahil diberikan kepada manusia ini. Ya, namun demikian kita mesti mengerti bagaimana supaya sukses menghadapi ini, karena tidak mudah menghadapi tantangannya. Maka Allah tunjukkan kepada malaikat, kepada jin, bahwa makhluk ini luar biasa. Karena menjadi peran sebagai seorang khalifah butuh modal dasar yang paling utama, yaitu pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31. Allah ajarkan semua dasar pengetahuan lengkap yang dibawa sebagai bekal utama saat Adam nanti menjadi khalifah di bumi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Secara singkat, ketika Allah uji, Adam, apa ini? Itu ya Allah. Adam, apa ini? Itu ya Allah. Sebutkan ini semua. Ini. Malaikat ditanya, tak bisa jawab. Jin ditanya, diam. Kalau friend, tak mungkin. 50-50, tidak ada peluangnya. Diam semuanya. Yang jawab hanya Adam. Maka disinilah kuasa Allah yang ingin menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu ada hikmah di luar batas-batas jangkauan pengetahuan makhluk. Maka malaikat diperintahkan, jin diperintahkan untuk sujud hormat. Ingat, bukan sujud penghambaan. Karena dalam diksi Al-Quran, sujud nanti dibagi dua bagian. Satu menunjukkan penghormatan, yang kedua menunjukkan penghambaan. Yang kedua ini tidak boleh dilakukan pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagian pertama, sujud penghormatan, boleh dilakukan sepanjang dibenarkan oleh ketentuan Allah pada aspek-aspek tertentu. Di antaranya sujud malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam, plus juga sujudnya jin pada saat itu. Pindah ke Quran surah kedua ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka ketika kami perintahkan, ingat Muhammad SAW, pahami, dalami, ketika kami perintahkan, kalimatnya menggunakan nun, masih ingat? Nah, Allah tidak mengatakan wa idh qultu, tapi nah, ingat? Ingat? Nah, gambaran dari asal nahnu. Tidak pernah disebutkan nah dalam Al-Quran kecuali menunjuk dua makna utama. Masih ingat? Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah. Ta'zimus sya'ni menunjukkan hal yang akan disampaikan begitu istimewa dan dahsyat. Saking dahsyatnya, agungnya, istimewanya, Allah sampai menghadirkan kebesaran zatnya.